Kalau kemudian tidak ada peristiwa 98, mungkin MNC nggak ada. Tidak ada partai-partai baru lahir. Partai-partai baru lahir, serikat buruh lahir baru segala macam, ada organisasi wartawan bebas berdiri dan sebagainya, tidak lagi ancaman beredar. Itu karena peristiwa 98. Artinya bahwa kebebasan yang dinikmati oleh banyak rakyat saat ini, oleh banyak elit politik karena bisa membangun partai saat ini, tidak akan pernah bisa mereka nikmati kalau tidak ada peristiwa 98. Yang harus disampaikan pada mereka adalah apa yang mereka menikmati ini harus diingatkan berkali-kali. Mereka menikmati dari sekian banyak pengorbanan, banyak orang, darah, keringat, air mata, nyawa, dan sebagainya. Lu demo tiap hari, pagi, siang, malam juga nggak apa-apa. Lu punya sosial media, media banyak yang minta ampun, nggak bisa, MNC nggak mau wawancara, RCTI bisa, RCTI nggak mau wawancara, SCTV bisa, TV One bisa, Berita Satu bisa, banyak sekali gitu. Dulu tidak ada pilihan. Bicara apa yang kita bicarakan? Oi, kalau berkuasa jangan lama-lama dong. Woi, gantian dong. Woi, negara ini bukan punya lu sendiri. Kenapa dia marah? Kita sudah tidak bicara masa lalu. Gue cuma mau memastikan anak gua, cucu gua, anak lu, cucu lu tidak mengalami peristiwa itu. Perjalanan reformasi kini telah menginjak 25 tahun. Masih banyak yang harus dijaga, dipelihara dari hasil reformasi tersebut. Perjuangan tidak akan pernah berhenti untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Podcast Teks kali ini akan memberikan sebuah tayangan saksi dari kejadian tahun 1998. Aktivis 98 ini sudah menjabat 2 periode di DPR RI. Mari kita simak kesaksian aktivis 98 Adiana Pitupulu. Berikan komentar Anda dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan data, dengan fakta. Salam merdeka. Mahasiswa dalam kampus semua kok, dan mahasiswa tidak punya kekuatan terorganisir yang luas. Kerusuhan 98 ini kan serentak di Jakarta, di Medan, di Solo, di beberapa kota yang lain. Kekuatan mana yang mampu menggerakkan orang dan keserentakan dalam 1 hari, 2 hari berturut-turut seperti itu? Nggak ada. Kalau mahasiswa nggak punya kekuatan itu. Kalau menurut gue ya bagian dari negara yang punya organisasi sekuat itu. Berarti bisa dibilang ini sebenarnya ada yang menunggangi gitu? Bukan menunggangi, gini loh. Dulu tahun 74 peristiwanya hampir serupa. Ketika Trisakti baru sampai di Roxy kalau tidak salah jalan kaki, teman-teman UI baru keluar dari kampus UI, tiba-tiba Pasar Senen diterbakar, rusuh, dan mereka menjadi kambing hitam dari kerusuhan itu. Pola ini pernah berhasil tahun 74 dan mau dicoba lagi tahun 98, dan kita tidak mau dong dikambing hitamkan, sehingga ada kesepakatan bersama tidak keluar kampus tanggal 13-14 itu. Tapi pada saat terjadinya kerusuhan itu tidak ada mahasiswa di bawah koordinasi kita yang keluar dari kampus. Semua bertahan di kampus. Karena kita tahu, sudah pernah ada pelajaran kok tahun 74, pola itu mereka gunakan. Mereka gunakan peristiwa, mereka ciptakan peristiwa, lalu itu menjadi kambing hitamnya gitu. Sama saja, 27 Juli juga sama saja seperti itu kan, dikambing hitamkan. Tapi siapa yang punya kekuatan terorganisir seperti itu di luar negara? Di luar institusi negara yang lain? Ada 1.200 yang meninggal di Jakarta, mungkin yang meninggal di seluruh Indonesia mungkin 2.000-an kali ya. Ada 189 perempuan diperkosa dalam 1 hari dan pelakunya nggak ada yang ditangkap sampai hari ini. Siapa yang bisa lakukan itu? Siapa yang bisa menyembunyikan sekian banyak pelaku selama 25 tahun? Mahasiswa nggak mungkin lah, nggak masuk di akal. Kok nggak bisa dong? Kan banyak hal yang tidak betul, misalnya pemilu sangat tidak demokratis, pemilihan presiden sangat tidak demokratis, tidak ada pembatasan kekuasaan, ada monopoli ekonomi yang luar biasa yang dibangun oleh lingkaran kekuasaan saat itu, kemudian represivitas yang sangat tinggi, tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berorganisir. Kalau kemudian tidak ada peristiwa 98, mungkin MNC nggak ada. Tidak ada partai-partai baru lahir. Partai-partai baru lahir, serikat buruh lahir baru segala macam, ada organisasi wartawan bebas berdiri dan sebagainya, tidak lagi ancaman beredar. Itu karena peristiwa 98.
Artinya bahwa kebebasan yang dinikmati oleh banyak rakyat saat ini, oleh banyak elit politik karena bisa membangun partai saat ini, tidak akan pernah bisa mereka nikmati kalau tidak ada peristiwa 98. Yang harus disampaikan pada mereka adalah apa yang mereka menikmati ini harus diingatkan berkali-kali. Mereka menikmati dari sekian banyak pengorbanan, banyak orang, darah, keringat, air mata, nyawa, dan sebagainya. Takutlah, tapi pilihannya apa? Kita ngelawan mati, nggak ngelawan mati? Kata teman-teman waktu itu kan begini, Yan, kita ini ngelawan mati, kagak ngelawan mati, ya udah ngelawan aja lah, paling tidak kalaupun mati, matilah dengan kehormatan. Desmond hilang, Suyat hilang, Budiman ditangkap, Pius ditangkap, banyak lah ditangkapin terus. Kalau menurut gua, ya selain berkat Tuhan ya kalau secara manusia mungkin gua lincah aja waktu itu. Nggak ada pikiran saat itu. Kalau berdamai kita mengkhianati teman-teman dong. Yang diculik nggak balik sampai sekarang kan banyak. Masa gini loh, yang hidup itu harus meneruskan cita-cita yang meninggal, bukan mengkhianatinya. Kalau tidak jadi sia-sia dong kita hidup. Yang lain sudah meninggal kok. Demo tidak apa-apa. Tapi demonstrasi dulu dan demonstrasi sekarang ini tidak bisa disamakan. Dulu memang ruang aspirasi lu tidak ada. Yang menerima aspirasi kita cuma aspal. Nggak ada. DPR nggak bisa diharapkan, media tidak. Waktu itu cuma ada TVRI. Itu loh. Tempo agak berani dikit, beredel. Prioritas beredel. Detik beredel. Sinar Harapan beredel. Yang dibredel kan banyak banget. Akibatnya orang tidak punya ruang menyampaikan apapun. Itu. Kalau sekarang lu demo tiap hari, pagi, siang, malam juga nggak apa-apa. Lu punya sosial media banyak yang minta ampun. Nggak bisa, MNC nggak mau wawancara, RCTI bisa, RCTI nggak mau wawancara, SCTV bisa, TV One bisa, Berita Satu bisa, banyak sekali gitu. Dulu tidak ada pilihan. Satu-satunya bagian dari Republik ini yang mau mendengar kita cuma aspal. Ya kita mengadu di aspal lah. Nggak ada lagi yang mau dengar. Keributan itu dari mereka merasa terganggu. Orang bilang kan saat itu misalnya istilah gini, kami cuma bicara, kenapa kalian harus todongkan senjata? Gitu. Lalu yang salah siapa yang bicara? Itu yang nodongin senjata karena kata-kata. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita cuma bicara. Bicara apa yang kita bicarakan? Oi, kalau berkuasa jangan lama-lama dong. Woi, gantian dong. Woi, negara ini bukan punya lu sendiri. Kenapa dia marah? Itu. Bukankah lu juga pengen seperti itu? Lu sebagai bagian dari Republik ini punya keinginan yang sama bahwa negara ini, ayo kita kelola sama-sama. Ayo kita regenerasi. Generasi muda ini kan bukan cuman bagian dari slogan kalian calon pemimpin, tapi tidak pernah dikasih kesempatan. Dulu kan begitu. Dulu pemilu sudah bisa kita tebak hasilnya ketika pemilu sebelumnya diputuskan. Kita sudah bisa tahu kok siapa bakal jadi presiden 5 tahun sebelumnya. Iya. Sebagian besar anggota DPR MPR itu kan diangkat oleh pemerintah. Pemilihan presiden tidak oleh rakyat, tapi oleh MPR yang sebagian besar diangkat. Kan hasilnya udah ketahuan. Lalu kalau kita perjuangkan kebebasan itu, hak-hak dasar kalian untuk berbicara, kebebasan akademis, lu boleh baca buku apapun di dalam kampus tanpa harus ditangkap. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kita percaya kalau kemudian tidak ada kebebasan akademik, tidak akan ada kemajuan pengetahuan, tidak akan ada kemajuan peradaban. Untuk itu kita mengambil risiko. Kalau saat itu disalahkan ya nggak masalah, tapi saya percaya betul bahwa waktu akan menjadi penguji yang paling setia buat masing-masing kita. Memang kadang-kala kita sedih ya, hanya untuk pengakuan saja butuh 24 tahun gitu loh. Lalu bagaimana berapa tahun lagi untuk pembuktian, berapa tahun lagi untuk sebuah langkah hukum yang lebih nyata, yang mungkin 10-15 tahun lagi. Tapi saya percaya betul bahwa Indonesia harus menjadi lebih baik besok, lusa, setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan. Dan salah satu syaratnya adalah membuka seluruh kekelaman masa lalu, mengakuinya dan memperbaikinya. Lu tidak akan pernah mungkin memperbaiki kesalahan masa lalu kalau tidak pernah diakui. Gua baru bisa memperbaiki kesalahan gua kalau gua mengakui itu salah. Lu baru bisa memperbaiki kesalahan lu kalau lu mengakui itu salah. Kalau tidak pernah mengakui salah, apa yang mau lu perbaiki? Sama bangsa ini juga itu, ya akui.
itu salah, pernah terjadi pelanggaran HAM, yuk kita perbaiki. Itu loh. Ini sudah bukan persoalan masa lalu lagi. Ini persoalan masa depan. Iya. Artinya membuka peristiwa pelanggaran HAM berat itu bukan karena masa lalu, tapi karena kita rindu di masa depan tidak terulang. Rindu di masa depan negara ini menjadi lebih baik. Rindu di masa depan kemudian kita menjadi negara yang lebih beradab. Lu diciptakan oleh Tuhan yang sama dengan yang menciptakan gua dan yang menciptakan etnis Cina dan sebagainya. Kalau begitu jangan lagi kita bicara di wilayah etnis. Kenapa? Karena gua tidak pernah bisa memilih dilahirkan sebagai apa. Orang Cina juga seperti itu. Banyak tahun 98 itu etnis Cina menjadi korban. Apa salah mereka? Apakah mereka salah ketika kemudian dilahirkan sebagai orang bermata sipit, berkulit kuning? Tidak, itu bukan pilihan mereka. Iya. Itu. Dan gue mau Indonesia seperti itu ke depan. Nah, bagaimana kita akan sampai ke sana kalau kemudian kita tidak pernah mengakui ada situasi salah yang pernah dilakukan oleh negara ini? Iya, gue bicara sama Pak Mahfud waktu itu, apakah penyelesaian non-yudisial itu artinya menghentikan proses pidana? Kata Pak Mahfud tidak. Tapi negara harus punya sikap. Pertama adalah mengakui bahwa itu pelanggaran HAM berat. Itu menurut Pak Mahfud juga bukan sebuah langkah yang mudah. Tapi sebagai negara, Mas Adian, dia bilang kita harus ambil sikap itu. Bahwa kemudian teman-teman korban merasa perlu menindaklanjuti untuk sampai pada pengusutan tindak pidananya, negara tidak akan membatasi peluang itu. Bukan tidak ada pelanggaran HAM ya. Agak rumit keputusan DPR saat itu, dan beberapa yang gua tanya saat memutuskan itu juga ceritanya muter-muter nggak karuan gitu loh. Tapi gua pikir bukan persoalan DPR, bukan persoalan pemerintah, bukan persoalan yudikatif, Kejaksaan Agung dan sebagainya. Kejahatan HAM berat, pelanggaran HAM berat itu adalah persoalan rakyat kita. Rakyat kita. Kalau kemudian sanksi hukum belum bisa dilakukan karena banyak hambatan dan sebagainya, paling tidak sanksi sosial. Sanksi sosial apa? Menyampaikannya terus berulang-ulang. Media jangan berusaha memanipulasi sejarah. Ulang-ulang saya terus cerita itu. Sampaikan terus bahwa kita pernah terjadi. Ada 1.200 orang lebih meninggal, mati, tidak karena keinginannya, dan pelaku tidak pernah ditangkap. Ada 189 perempuan konon yang diperkosa dan pelaku tidak pernah ditangkap. Oke, kalau tidak kita usut, kemungkinan terjadi peristiwa serupa di kemudian hari sangat besar. Dan konon juga bahwa para pelaku ini adalah orang-orang yang memang punya kekuasaan di sini. Kalau tidak punya kekuasaan, bagaimana lu lepas dari jerat hukum? Justru itu. Iya dong. Ya, itu problemnya. Jadi orang bilang ini denda masa lalu, tidak ada. Kita sudah tidak bicara masa lalu. Gue cuma mau memastikan anak gua, cucu gua, anak lu, cucu lu tidak mengalami peristiwa itu. Kalau menurut gua begini, kenapa tidak bisa diusut? Karena mereka tetap selalu menjadi bagian dari kekuasaan. Kalau begitu bagaimana supaya kemudian semakin terbuka? Jangan beri ruang di dalam kekuasaan sampai kemudian seluruh persoalan itu terselesaikan. Ada bukan dosa, kesalahan-kesalahan. Kalau dosa itu di luar kapasitas gua lah ya. Kesalahan-kesalahan masa lalu. Ada ruang salah yang kita bisa kompromikan. Ada juga ruang salah yang tidak bisa kita kompromikan. Tergantung besar kecilnya kesalahan itu. Kalau kemudian misalnya lu nyerempet orang di jalan, lalu kita kategorikan pelanggaran HAM berat, kan nggak mungkin. Gitu loh. Untuk kesalahan-kesalahan seperti itu kita bisa berdiskusi panjang. Ini kategorinya apa? Tapi untuk pelanggaran HAM berat, gua rasa kalau kita masih berkompromi, kita tidak sedang berkompromi dengan pelaku, tapi kita sedang berkompromi untuk terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Iya. Benar sih. Tapi itu mungkin, Bang? Harus mungkin. Hadirnya kebebasan media membuka peluang itu menjadi mungkin. Orang bilang kan begini, kalau saya cuma bermimpi sendiri, ketika saya terbangun itu tetap akan menjadi mimpi. Tapi kalau kita bermimpi bersama-sama, itu hanya masalah waktu untuk menjadi kenyataan. Bagaimana mimpi terhadap pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat ini menjadi mimpi gua, mimpi lu, mimpi dia, mimpi mereka. Kalau itu menjadi mimpi kita bersama, menjadi keinginan bersama, kenapa tidak? Mungkin dong. Orang bilang banyak begini, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi kau tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Pasti terbuka.